Shalom semuanya, kembali berjumpa di program Bible Everyday. Mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan, dan hari ini kita sudah tiba di Roma pasal yang ke-9. Judul perikopnya adalah pilihan atas Israel. Ya, Tuhan memang memilih Israel. Tuhan mengkhususkan Israel. Tuhan memanggil, menspesialkan, mengistimewakan Israel. Bahkan Tuhan menyatakan bahwa Israel ini seperti biji mata Allah sendiri yang begitu dikasihinya. Umat atau bangsa tidak ada yang seperti Israel di mata Tuhan. Lalu menjadi pertanyaan di sini adalah seperti ini. Kalau memang bangsa Israel ini adalah bangsa kesayangan Tuhan, bangsa pilihan Allah, lalu mengapa justru bangsa yang dipilih oleh Tuhan ini mengkhianati pilihan Tuhan itu? Bukankah dalam sejarah kita belajar bahwa bangsa Israel justru menolak Tuhan? Mereka berpaling daripada Tuhan kepada berhala-berhala asing, menyembah-menyembah daripada dewa-dewa asing, menyembah Baal, menyembah dewa Molok, dan seterusnya. Bukankah Tuhan memanggil, Tuhan memilih mereka, menspesialkan mereka, memberkati mereka dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Namun pada kenyataannya Israel justru menolak Tuhan dan berpaling kepada dewa-dewa asing. Menjadi pertanyaan, jika demikian, apakah Tuhan salah pilih? Terlebih lagi ketika kita membaca di era perjanjian baru yang mana Yesus datang untuk mengabarkan sebuah kabar baik, pendamaian antara manusia dengan Allah melalui korbannya di atas kayu salib. Dan sesungguhnya yang pertama-tama menerima anugerah keselamatan itu adalah bangsa Israel. Yesus sendiri pernah berkata bahwa dia diutus hanya untuk domba-domba Israel. Artinya apa? Israel diprioritaskan. Israel mendapat anugerah yang menjadi yang sulung, menjadi yang pertama. Namun justru bangsa Israel lah yang menolak Yesus Kristus. Bahkan pemimpin-pemimpin rohani mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus. Sampai hari ini hanya segelintir orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Selebihnya mereka masih menunggu Mesias kapan datang. Sehingga kita pun berpikir, apakah demikian menunjukkan Tuhan salah pilih? Ini bangsa yang tidak tahu diuntung, bangsa yang sudah mendapat anugerah sedemikian rupa, tapi malah menolaknya. Maka ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, di dalam ayat 13, mari kita mulai. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab ia berfirman pada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kita tahu ini adalah jawaban dari pertanyaan besar tadi. Apakah Tuhan salah pilih? Ternyata tidak. Sebab Tuhan memang menyatakan kasih karunia-Nya, kemurahannya kepada siapa Tuhan ingin bermurah hati. Dalam hal ini bangsa Israel adalah bangsa yang mendapat kemurahan hati daripada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya sekali-kali, tidak melihat apakah bangsa ini layak untuk dikasihi, apakah ini bangsa yang baik. Tidak. Itulah kasih karunia diberikan kepada siapa saja yang mana Tuhan memang berkenan untuk memberikannya. Jadi tidak ada urusan bagaimana respon bangsa Israel yang menerima kasih karunia itu. Demikian juga halnya dengan hidup kita. Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Begitu kita sadar bahwa kita adalah orang yang bisa mengenal Yesus Kristus, menjadi orang percaya, ingat itu adalah kasih karunia Allah. Kenapa? Di luar sana masih ada jutaan orang, miliaran orang yang tidak percaya kepada Yesus.
Jadi kalau Anda dan saya bisa percaya kepada Yesus, bahkan seisi rumah kita beribadah kepada Yesus, kita melayani Tuhan Yesus, itu adalah kasih karunia. Tuhan sedang bermurah hati menyatakan kasih karunia-Nya kepada saudara dan kepada saya. Catat baik-baik, bukan karena Anda saleh, bukan karena Anda baik, bukan karena Anda punya ini dan punya itu, bukan karena Anda punya potensi karunia yang hebat, makanya Tuhan memanggil dan memilih Anda. Sekali-kali tidak. Karena firman Tuhan berkata tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan seperti apa kita. Tapi semuanya karena kemurahan hati Allah. Itulah kasih karunia. Kita menerima kasih karunia. Sekalipun sesungguhnya kita tidak layak dikasihi, tetapi kita beroleh belas kasihan. Kita orang yang terbuang, tetapi Tuhan ambil kita, Tuhan pungut kita, Tuhan pulihkan hidup kita, bahkan kita dijadikan berharga di mata Tuhan. Maka sekarang yang menjadi poin buat kita adalah, kalau Tuhan sudah menyatakan kasih karunia, ada dua respon yang akan terjadi. Apakah kita menganggap sepi kemurahan Tuhan itu, menyepelekan kasih karunia Tuhan itu, seperti halnya Esau. Dia menyepelekan hak kesulungan. Dia bahkan menjualnya begitu rupa, disandingkan sejajar hanya dengan sepiring kacang merah. Betapa Esau tidak menghargai kasih karunia itu, malah menjualnya. Maka hal yang sama terjadi kepada kita semuanya. Apakah kita mau menganggap sepi kasih karunia Tuhan dan kita menjualnya dengan hal-hal yang remeh dari dunia ini? Doa saya tentu saja tidak. Mari kita memilih hal yang kedua, yaitu menghargai kasih karunia Tuhan itu. Mari kita hidup bagi Kristus, karena Dia sudah memanggil dan memilih kita semuanya. Karena itu doa saya, Anda dan saya adalah orang-orang yang tahu persis hidup ini anugerah. Semuanya kasih karunia. Kasih karunia harus kita syukuri, tapi juga harus kita hidupi, supaya tidak sia-sia Kristus memanggil dan memilih kita. Tuhan berkati.